minta uang tembusan 1 miliar pertama. Orang itu di penjara ya, Orang Cina itu di penjara di Poresta. 2 orang ditahan. 2 orang ditahan. Setelah itu saya minta tolong sama Pak Ismail, Pak Ismail, ya masih sekjen ya di organisasi yang lama. Om Swastiastu, Wignamastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini saya ingin cerita tentang kisah yang pernah saya lakukan, di mana pada saat itu tahun 2017 dan saya masih mempunyai jabatan di salah satu organisasi besar di Bali. Di situ saya ada membantu seseorang. Ketika saat itu ada yang datang meminta tolong ke saya, orang Cina-Cina, menyampaikan ada orang dari negara Cina datang ke Bali, dikerjain sama orang Cina yang dari luar Bali, dari daerah luar Bali, bukan orang asli Bali. Itu dikerjain sampai ribut berantem dan sengaja membuat masalah agar jadi berantem. Dan akhirnya orang yang dari negara Cina ini dilaporkan, Cina Taiwan, dilaporkan ke Polresta dan dipenjara. Jadi ketika itu saya dilihatin videonya, saya terketuk hati saya. Kenapa? Karena saya melihat orang Cina yang dari Taiwan ini benar dia berproses, karena dia terus dirayu, diserang aja, dia makan digangguin, dia mau jalan disengaja ditarik, dibuat ulah lah sama orang Cina dari luar Bali ini. Dan ribut, dipukul Cina dari Taiwan ini, dari negara Cina, dipukul pakai tong sampah. Kalau udah dipukul pakai tong sampah, balas dipukul dan dikeroyok, 2 orang keroyok. Akhirnya orang ini katanya cedera telinga lah, pecah gendang telinga, dan dia mengaku luka parah. Sehingga dia yang dari negara Cina yang datang ke sini liburan, merayakan ulang tahun ke Bali bersama keluarganya besarnya, harus dipenjara. Ketika diminta uang damai, terjadi negosiasi dari angka puluhan juta sampai dengan ratusan, dan terakhir mintanya 1 miliar untuk uang ganti rugi pengobatan atas apa yang dialami. Nah, saya tersentuh hati saya ketika melihat ini. Demi tanah Bali saya, kalau saya biarkan ini, orang Cina dari negara Cina itu orang kaya-kaya pasti dibayar, dia mau bayar. Karena angka 500 dan 750 sudah disetujui. Ketika melihat ini, saya tergerak hati untuk membantu. Padahal di situ ada 2 pengacara yang membela, pengacara top lagi. Satu yang memegang lawan korban, satu memegang pelaku. Ini pengacara top di Bali. Dan jujur saya cerita, ini pengacara yang ikut membela waktu itu kasus bentrok 2 ormas. Nah, saya belum damai, kaget, sama-sama kaget karena dia membela yang tersangka. Dan saya ikut membela tersangka sampai polisinya Pak Kasat waktu itu melalui kanitnya, benar, coba beli, pastikan, ngomong dulu sama pengacaranya, Saya disuruh ngomong, enggak, saya bilang enggak, saya temuin dulu korban, saya temuin korban. Nah, korban ini saya ajak bicara, saya tekan dia korban, kalau kamu nggak mau menerima uang, padahal itu sudah sampai angka 500 dan 750, dia minta 1 miliar, 250 juta uang damainya, uang biaya pengobatan. Karena saya pernah gendang telinga pecah, saya pernah berantem, nggak sampai habis gitu kok. Paling habisnya 5 juta udah top itu harganya. Karena saya ajak ngomong nggak biasa, nggak ada yang terganggu gendang telinganya. Saya bilang, kalau kamu tidak mau menerima, saya usir kamu dari tanah Bali. Jangan pernah menginjakkan kakimu di Bali lagi, besok saya usir. Sama teman-teman saya jemput kamu. Karena kamu merusak nama Bali saya. Kamu enak terima uang ketika Bali saya ada masalah, pulau Bali saya, pulau pariwisata saya ada masalah. Kamu pergi ke kampungmu di luar Bali sana. Kamu punya kampung. Kami orang Hindu Bali nggak punya kampung. Kami masih tinggal di sini untuk anak cucu kamu. Nah, itulah yang saya jaga. Itulah yang saya ceritakan demi tanah Bali.
demi Bali buat anak cucu saya. Padahal dulu saya mempunyai jabatan di organisasi, tapi saya tidak menggunakan jabatan saya untuk yang tidak benar. Saya banyak menggunakan untuk membantu orang, tidak melihat agamanya, tidak melihat sukunya. Dan ketika itu lihat videonya, ingat like dan subscribe-nya agar bisa terus berkarya dan saya bisa melihatnya untuk umat manusia. Salam buat umat manusia, salam Pancasila dan salam NKRI. Terima kasih. Ini saya kedatangan tamu-tamu dari saudara kita NKRI, saudara Cina yang memang dari dulu sering support saya, sering membantu saya. Saya akan cerita kisah nyata. Saya bersumpah demi Ide Betara Langit yang ada di tanah Bali, Brahma Wisnu Suara sebagai saksi apa yang saya ucapkan hari ini, apakah benar apa tidak. Saya tidak mau merekayasa cerita dan saya tidak mau berbohong terhadap cerita. Kejadian tahun 2017 itu saya dimintain tolong sama Kawi datang ke sini. Ada tamu orang dari negara Cina ke tanah Bali, akhirnya ribut sama orang dan diperes di tanah Bali. Orang luar yang memeras. Sampai nilai pemerasannya itu negosiasi 1M ya, diminta 1M. Korban minta uang ganti rugi 1M. Saya hanya dimintain tolong, saya minta biaya cuma 250 juta untuk bisa menyelesaikan kasus itu, termasuk mencabut laporannya di kepolisian. Waktu itu zamannya kasatnya Pak Renhat. Saya ngomong apa adanya gitu. Sehingga dengan 250 juta ini saya bisa membantu saudara kita yang dari Cina. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya mikir Bali bukan untuk saya, Bali untuk anak cucu saya. Ketika saya memikirkan keuntungan, mungkin saya bisa dapat keuntungan 500 juta. Karena dari korban sendiri sudah mau sebenarnya membayar sampai 1M itu. Korban orang Cina yang ditahan ini 2 orang mau sudah membayar 1M. Tapi saya mikir kalau ini sampai ditahan di Bali, nama Bali akan jelek di negara Cina. Orang Cina nggak akan mau datang lagi ke Bali karena dia ceritakan sama orang-orang Cina. Akhirnya kita makan apa? Kita nggak makan apa-apa di tanah Bali. Saya anak cucu saya pikirin, saya makan sekali ini. Tapi cucu dan anak saya nggak akan menikmati pulau Bali saya. Itu saya lakukan tahun 2017 awal kalau nggak salah. Ini kesaksian Awi, gimana ceritanya Awi? Benar. Itu waktu itu ada satu orang gaib sengaja orang luar Bali lah. Orang luar Bali menjadi guide di sini sengaja cari masalah dan mau tahu bahwasan orang Cina ini banyak uangnya. Sengaja cari masalah, ajak berantem. Setelah itu dia dikeroyok, minta uang tembusan 1 miliar pertama. Itu di penjara ya orang Cina itu di penjara di Poresta. 2 orang ditahan. 2 orang ditahan. Setelah itu saya minta tolong sama Pak Ismail, Pak Ismail, ya masih sekjen ya di organisasi yang lama, masih sekjen padahal di organisasi lama. Bisa dibilang ya berkat Pak Sekjen lah. Bahkan dia ada seseorang pentolan pengusaha ternama menawarkan 500 juta Untuk damai. untuk Dami. Nggak mau. Si guide ini tidak mau, nggak mau. Dia ngotot mau minta yang tertinggi 1M berkat Pak Sekjen lah. Makanya hari ini saya duduk kemari berhubungan. Orang Cina ini pun ada saudara sama saya, ipar saya. Berhubungan saya bertamu di sini, saya ingat kebaikan Pak Sekjen, jujur aja. Pak Ismail. Itu. Ya ini ada Kenny juga saksi itu hadir ya Kenny ya. Waktu dia hadir juga. Kenny agamanya Muslim ya? Enggak lah. Oh iya sama. Sama. Oh iya. Buddha. Jinjang. Oke. Tapi Buddha Assembly. Nah itu cerita beliau juga hadir waktu itu untuk minta tolong kepada saya. Saya mempunyai jabatan posisi tinggi, tapi saya tidak memanfaatkan jabatan saya. Banyak orang yang Hindu Bali berpikir saya dulu tukang peres, tukang sakit. Tidak. 2017 saya belum ingin jadi apa-apa dan saya tidak menginginkan jadi apa-apa. Saya hanya ingat dan tahu bahwa Ide Betara menganugerahkan Pulau Bali untuk kita jaga, untuk anak cucu kita nanti bisa kita nikmati. Ketika Pulau Bali kita sepi, apa yang kita makan? Bahkan pariwisata nggak bisa kita nikmati. Pak Sekjen. Bahkan saya dengar itu orang tuanya itu sudah memohon ke kedutaan dia itu. Ya. Kedutaan Taiwan. Mau fight lah sama apa ini
setelah Pak Sekjen urus langsung dicabut laporan. Sampai begitu. Coba kalau saya nggak turun, tetap dia bayar mungkin 1 miliar, tapi akhirnya dia akan bercerita kepada orang-orang untuk jangan datang ke Bali, karena di Bali banyak sekali orang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan bagi tamu-tamu yang datang ke Bali. Saya jaga itu 2017 awal. Nah, ini kesaksian kita, saya bersaksi. Dan korbannya saat ini pun masih di Bali. Kalau saya bilang, kalau memang tidak percaya, ya udah kita nggak usah membahas itu. Bukan takutnya kong kali kong. Saya yang penting kan bersaksi kepada Tuhan. Makanya Tuhan saya ida sayang dua ida betara betari sewongkon jagat bumi salimeter ring tanah Bali ida betara Brahma Wisnu Iswara Ratu Gede Ratu Niang Ratu Ayu bersaksi tapi apa yang dia ucapkanlah kebenaran. Itu yang saya lakukan. Saya tidak memandang agama, saya tidak memandang suku ras seperti Soekarno berkata. Indonesia dibentuk bukan oleh satu agama, bukan dibentuk oleh satu suku dan bangsa, tapi berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia untuk memerdekakan Indonesia. Merdeka! Merdeka!